Selamat datang di channel Kreatif. Channel yang selalu berusaha memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Meragi kreatif, berkarya dengan cerdas tanpa batas. Iya. Semangat. Oke. Ini podcast episode berapa? Episode berapa nih kira? Podcast keempat kali keempat, ya. Keempat. Yang ketiga kemarin itu ketiga sedang dalam proses teman-teman nanti bisa langsung. Sekarang berarti kita berada di episode keempat. Di episode keempat ini kita akan membahas tentang apa itu kepercayaan. Nah, lupa perkenalan nih. Nama saya Rizan, ini dengan siapa? Saya Okto. Nggak bisa manggil Mas Okto, ini Mas Rizan, saya enakan terserah Anda saja ya. Iya, ada. Coba maklumin aja ya. Iya. Nah, kalau menurut dari Mas Okto ini ya, kepercayaan itu apa sih? Menurut saya sih ya, percayaan itu ditujukan untuk suatu orang, orang lah. Misalnya kayak siapa tuh misalnya? Contoh saya kayak percaya ke teman saya gitu. Kayak kamu contohnya. Iya. Terus ke teman itu jadi gimana? Maksudnya jadi kita tuh menganggap bahwa teman kita tuh bisa menanggung tanggung jawab yang kita berikan. Jadi asumsi kita gitu. Nggak nanya menurut saya gimana? Kalau menurut kamu? Ya, kalau menurut aku ya, jadi kayak namanya kepercayaan itu kan jadi kayak keyakinan, benar gak dong Mas? Ya, betul. Nah, jadi kepercayaan itu bisa dikatakan keyakinan kita terhadap seseorang. Artinya kita memiliki harapan yang lebih kepada dia gitu dong. Betul mulu Bang jago. Tapi kalau menurut Mas Okto nih ya, kepercayaan itu banyak gak sih jenisnya atau mungkin Mas Okto punya contoh yang bisa dijelasin ke kita semua kali ini? Untuk jenisnya sih sebenarnya kalau ditujukan kepada orang bisa kepada orang atau kepada sesuatu peristiwa gitu. Jadi percayaan kita terhadap peristiwa kepada orang, kepada agama mungkin ya bisa gitu. Kalau menurut dari versi aku sendiri namanya itu kepercayaan. Kepercayaan kepada teman, kepercayaan kepada sahabat, kepada pacar, bisa. Terus kepada orang tua juga. Ya, itu benar. Yang paling penting kepada Allah. Itu Tuhan kita. Ya. Jadi namanya kepercayaan itu pasti nggak jauh pasti selalu berbanding lurus dengan membangun hubungan yang baik dong. Ya betul. Nah, benar kan? Ya jadi kita dasar membangun hubungan baik tuh dengan kepercayaan. Iya. Sekarang kayak gini deh, kayak sekarang saya sama Mas Okto ngobrol-ngobrol nih. Emang kita dekat kayak gini kan dibangun dengan kepercayaan. Oh iya jelas dong kepercayaan. Iya, itu sangat benar sih tepat sekali kan. Betul. Pokoknya pas kita pertama kali bangun bangun Meraki, wah itu kepercayaan banget sih itu. Iya, ibarat kayak susah diungkapkan dengan kata-kata ya, itu susah. Tapi kalau menurut Mas Okto ini kepercayaan yang perlu dibangun menurut jadi kayak kepercayaan yang sulit untuk dilakukan sebagai seorang manusia, apa sih manusia ya? Kepercayaan antar manusia, antar teman gitu. Itu karena kita susah membangunnya susah. Karena kita masih mengenal lebih dalam orang itu, gitulah intinya. Ya elah lemel. Ya enggak apa-apa. Atau mau nanya apa lagi? Nanya dong ke saya, masa saya yang boleh nanya Anda? Nggak ada sih sebenarnya. Saya kamu kira-kira kepercayaan yang pernah kamu kasih ke orang tuh kepada siapa contohnya? Ya, misal kayak saya nih, ini kisah bisa dibilang kisah nyata kisah enggak sih, cuman saya akan menjelaskan kayak ilustrasi gitu ya. Jadi kayak misal ketika kita nih mendekati seseorang wanita dong, pasti kan awal mula kan nggak kenal. Nah, artinya sebelum kita mengenali kan tujuannya kita harus mempelajarinya, bener dong? Ya, benar, kayak sebuah kayak pelajaran matematika. Pasti kalau kita mau mempelajari matematika, mau mengenali matematika pasti mempelajari dulu. Pelajari dulu, betul. Sampai akhirnya kita mengenali bla bla sampai akhirnya kita memahaminya. Ya, betul. Jadi kayak betul banget. Bisa kayak saya mendekati seorang wanita. Nah, itu nggak mungkin dong kita ngedeketin wanita asal blok, nggak mungkin. Mungkin. Karena bisa jadi morotin dia. Itu bahaya itu. Saya Bang Jago. Nah, jadi kayak kita nih ngedeketin wanita nih, misal kayak aku nih ngedeketin wanita, nah itu kan nggak mungkin kalau nggak dibangun kepercayaan, apalagi membangun hubungan baik kan, karena kalau udah ada kepercayaan pasti ada sama dengan membangun hubungan yang baik dong. Ya, betul. Namanya membangun hubungan baik itu bukan hal yang mudah bagi kita semua. Benar. Jadi pasti aku deketin dulu tuh cewek, terus aku kenalin namanya, aku mengenal diriku, aku mengenal dirinya, saling mengenal gitu. Akhirnya terbangun kepercayaan. Nah, kita tuh memiliki harapan yang sama, harapan yang besar. Oh ya, betul itu. Itu jadi kan ya ditujukan untuk orang-orang yang memiliki harapan tinggi. Ya. Nah, jadi kepercayaan itu menurutku sangat penting sih ya, karena
sekarang gini deh, Mas Okto ini kalau seandainya nggak percaya sama orang itu gimana? Males banget, iya, males banget. Males kan? Iya. Deketinnya masih nggak deketin. Iya, deketinnya juga males gitu. Kan? Iya, makanya kayak membangun kepercayaan itu emang susah banget. Susah banget sih, benar. Dan yang perlu dipahami ya misalnya kayak Mas Okto ada gak sih ilustrasi tentang film atau apa yang berhubungan dengan kepercayaan? Apa atau ya? misalnya contoh-contoh komik, novel gitu? Selama ini sih saya berhubungan dengan bisnis sih biasanya film-film gitu. Contohnya kayak film The Founder itu membangun pekerjaan McD atau The Social Network di mana si pendiri Facebook siapa? Pendiri Facebook itu Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg, betul kan? Dia beri kepercayaannya kepada teman-temannya untuk membangun aplikasi tersebut, mempercayai pendanaan pengelolaan dana kepada satu temannya. Itulah pokoknya pentingnya kepercayaan. Jadi kita harus mengenal lebih dulu gitu. Ya, jadi intinya mengenal. Nah, tapi menurut versi Mas Okto ini apakah kita bisa sembarang kepercaya sama orang atau enggak? Oh, enggak, jelas enggak bisa dong. Percayaan itu kan mahal harganya. Iya. Bisa ini Bang Jago. Aja. Iya. Sekarang ini emang ya. Emang. Tapi kalau menurut aku kepercayaan yang paling sulit itu menurut aku ya versi aku itu udah pasti ke Tuhan. Karena kita seperti kita ngomong nih, aku cinta Allah tapi di mulut iya tapi di hati. Nah, itu susah itu. Benar. Karena namanya mencintai pasti belum tentu. Kalau kita ngomongin ke Allah ya ke Tuhan itu pasti nggak ada hubungan sama takwa, kepercayaan. Iya, betul. Banyak manusia yang kayak contoh kayak kita beragama Islam tapi ternyata nggak mengakui Islam karena tidak mempelajari Islam. Betul. Jadi kepercayaan itu juga bukan suatu hal yang dibangun dengan mudah dan juga karena seperti gini deh, seseorang mau masuk suatu agama pasti ada kepercayaan. Iya, harus percaya dong. Iya. Maksudnya cuma sekedar masuk doang. Iya. Masa nyoba-nyoba doang ya kan nggak lucu. Sama kayak padahal kita kepercayaan ke teman nih. Misal kayak aku ke Mas Okto. Mas Okto maksudnya. Iya, Mas Okto ya. Lupa pasti, namanya. Pasti ngebangunnya itu nggak gampang kan, kayak kita saling mengenal, akhirnya bincang-bincang, tawa canda. Terus akhirnya lama-lama keluar tuh kekurangannya, kelebihannya. Iya, kita bisa saling menerima. Iya, saling menerima sesama lain, menerima padanya. Nah, terus juga saat ada sesuatu, misal kayak aku nih ada kesulitan nih, aku minta bantuan sama Mas Okto karena aku juga percaya sama Mas Okto, bener kan? Betul banget. Nah, jadi menurut aku pribadi kayak membangun kepercayaan itu intinya susah banget sih. Susah jadi banget. Kayak aku nih bangun apalagi ke wanita kan cewek aduh enggak deh. Kayak susah deh. Emang kenapa Mas Okto nih punya pengalaman apa sih? Bukan apa-apa sih, kayak saya susah banget gitu dapetin cewek. Iya. Susah teman-teman ya. Iya, susah. Jadi kalau menurut Mas Okto ini ya apa sih suatu hal yang mungkin bukan satu menurut Mas Okto saran-saran mungkin untuk teman-teman bagaimana sih cara membangun kepercayaan gitu untuk teman-teman gitu. Ya, intinya sih kita harus mengenal orang yang ingin kita percayai gitu. Bahkan ke saudara sendiri aja kita bisa nggak percaya gitu loh. Iya. Ya, intinya mengenal. Karena bagaimanapun asal muasalnya tetap kepercayaan itu juga diawali dengan asal usulnya pasti dari cinta gitu. Ya, betul. Ya, karena gini nih. Ya, karena kalau aku misalnya cinta sama Mas Okto sebagai seorang teman, seorang sahabat, pasti kan juga dibangun kepercayaan aku. Wah, gue udah tahu nih orangnya gimana nih. Ya, misalnya kayak orang ngomong, gue udah tahu nih lu gimana. Nah, pasti secara tak langsung akan memberikan kepercayaan lebih dong. Terus punya harapan lebih gitu. Nah, kayak misalnya kayak aku nih ke orang tua aku percaya sama orang tua aku gini-gini. Karena gimana ya menurut aku di zaman sekarang ini nggak semua orang bisa dikasih kepercayaan, bener gak? Karena banyak yang korupsi gitu loh, topeng benar-benar. Ya kan ada orang kayak di depan wah kamu begini-gini nih, kayak dia muji-muji kita, di belakang di belakang ternyata kita digibahin. Iya, digibahin. Ya, itu banyak kan? sih kayak gitu. Banyak kan kayak gitu. Iya, makanya kenapa membangun kepercayaan itu sulit banget, karena menurut versi aku sendiri pun karena mereka bukan dibangun karena kepercayaan, karena suatu hal ya. Iya, namanya manusia pasti ada niat. Misalnya kayak gini deh. Niatnya Mas Okto temenan sama aku apa sih mungkin misalnya kayak di masa lalu nih waktu kita pertama kali ketemu nih, pasti kan Mas Okto ketemu sama aku misalnya kayak wah ini kayaknya orangnya pintar nih, ikutin dulu, ikutin, kenalin, akhirnya dimanfaatin. Ada kayak gitu. Ada. Makanya kayak menurut aku itu kenapa membangun kepercayaan sulit, karena kalau nggak semuanya diawali dengan niat, dengan cinta pertama ya, kita ingin tulus nih berteman dengan si A si B. Iya, benar-benar. Kalau itu sangat sulit untuk dibangun gitu. Dampaknya sekarang kita kebahas dampaknya. Kalau menurut Mas Okto nih, dampaknya kalau seandainya pecahnya itu seandainya kepercayaan itu runtuh atau hancur gimana?
Ya kalau misalnya kepercayaan kita terhadap orang runtuh, ya kemungkinan orang itu bakal susah dapat kepercayaan lagi. Apalagi beritanya misalnya tersebar luas, kayak contoh kita bekerja sama dia kayak berbisnis atau apa, dia mengelola uang keuangan kita, tentunya dikorupsi. Kalau beritanya tersebar kan dia bisa jadi iya makanya lah. Jadi kayak begini loh. Jadi kayak kepercayaan itu ibaratnya seperti sebuah gelas. Jadi gelas. Menurut Mas Okto kalau sekali pecah pasti kan beramburan. Iya, hancur. Terus kalau seandainya dipasang akan jadi seperti semula? Enggak. Nah, itu kepercayaan. Jadi apa? Sekalinya hancur, nggak mungkin bisa kembali lagi. Iya, nggak mungkin bisa kembali lagi. Iya, nggak mungkin kembali seperti semula. Misal kayak aku nih, kayak contoh aku punya pacar. Pacar misalnya 3 bulan lah, 3 bulan. Nah, ternyata di suatu hari itu kepergok tuh, ternyata si pacar aku itu selingkuh. Nah, itu. Nah, menurut Mas Okto, aku sebagai seorang pria bakal percaya penuh lagi ke dia? Enggak. Pasti enggak dong. Pasti kemungkinan kamu bakal nyebarin bahwa dia tuh tukang selingkuh. Nah, bisa jadi. Nah, iya, makanya emang terkadang di balik kepercayaan itu juga ada adu domba. Iya, ada domba. Nah, benar kan? Jadi kayak aku misal kayak percaya sama kamu. Nah, aku percaya juga si A, si B. Ternyata misalnya si A ini enggak suka sama aku. Nah, si A ini adu domba ke kamu. Ternyata aku ini gini, orangnya gini. Akhirnya adu domba, bener kan? Domba, benar. Iya, makanya itu parah sih ya. Nah, kalau menurut Mas Okto nih, mungkin kehidupan nyata ini yang bisa Mas Okto lihat itu, kepercayaan itu apa sih yang terjadi di depan mata Mas Okto itu sendiri? Yang kepercayaan bisa dibangun gitu maksudnya. Ya, misalnya kayak contoh langsung di nyata nih, ngeliat orang lain, kepercayaan apa sih, dalam bentuk apa, atau misalnya contoh apa gitu. Kepercayaan dalam bentuk apa ya? Saya kurang tahu deh kalau kayak gitu. Bisa sih yang bisa saya lihat di depan mata, kepercayaan kita terhadap agama, suatu agama. Kan banyak kan sekarang yang disalahgunain ajaran agama. Nah, kita harus percaya sama yang benar gitu lah. Jadi intinya kita harus mengenal, dan mengenal itu maksudnya mempelajari. Jadi kita harus mempelajari agama secara dalam. Jangan sampai terjerumus kepada hal-hal yang kira-kira melenceng lah gitu. Kalau menurut aku misalnya kayak kehidupan nyata kan kayak tadi aku bilang loh, kayak kepercayaan aku ke kamu sebagai teman. Iya, betul. Misalnya aku sama si B sebagai sahabat, aku si C sebagai pacar, sebagai orang tua, dan terutama Allah kan. Iya, betul. Nah, itu penting. Itu bentuknya pasti beda kan, kayak misalnya kayak aku ke kamu sebagai teman, pasti kan kita sebagai memberikan kepercayaan kan, pasti kan kalau ada apa-apa pasti minta bantuan ke kamu loh. Ya, sekarang gini deh, aku misalnya kayak kita sahabat nih, misalnya saya sama sahabat. Misalnya kayak ada aku punya masalah, aku ternyata cerita ke orang lain, bukan ke sahabat aku sendiri. Menurut kamu sebagai seorang sahabat, kamu marah gak? Tergantung sih, sebenarnya kamu terserah gitu ceritanya. Cuman secara umum nih, kalau misal kamu mendengar sahabat kamu sendiri ceritanya ke orang lain, bukan ke diri kamu sebagai seorang sahabat. Tergantung deh ceritanya ke siapa. Kalau ke ibu sendiri ya gabung, saya mah mungkin marah. Jadi menurut Mas Okto itu tergantung konteksnya. Ya, tergantung ya. Nah, jadi bisa aja ke si emaknya, misalnya ke emak aku, ke teman. Tapi kalau ke teman kan Mas marah gak? Kalau ke teman ya agak marah sih. Pasti kesebel. Gimana sih kayak iya kan kamu kan udah naruh kepercayaan ke saya gitu loh. Kenapa ke temen? Gitu. Kalau ke ibu, ke orang tua sih saya nggak peduli gitu loh. Kayak contoh kepercayaan yang pasti terjadi saat ini pasti dunia kerja dong. Ya benar kan, itu dunia kerja. Ya, pasti kan kayak atasan sama bawahan. Kalau seandainya bawahan ketahuan mengkhianati atasan, menurut Mas udah langsung pecat pasti, dan nama baik dia langsung runtuh. Nah iya, makanya nggak akan ada mau pekerjaan yang mau nerima. Nah iya itu, jadi namanya teman-teman ya, jadi namanya membangun kepercayaan itu juga nggak gampang, karena bagaimanapun kepercayaan itu sama dengan membangun hubungan yang baik gitu. Ya, kalau teman-teman ingin memiliki kepercayaan yang baik, berarti teman-teman harus memiliki hubungan yang baik. Dengerin ya gitu. Jadi kayak kepercayaan, tadi aku bilang kepercayaan itu banyak ya teman-teman. Jadi bisa kepercayaan kepada teman, kepada sahabat, kepada pacar, kepada adik kakak, kepada orang tua, yang paling penting kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Itu saling percaya. Jadi kepercayaan itu dibangun nggak gampang. Kita dengan sama seperti kepercayaan itu menurut aku seperti apa ya? Bingung nih teman-teman. Iya, pusing. Tapi kalau menurut Mas Okto nih, ada gak sih dari film kisah nyata atau misalnya film Mas Okto yang mungkin menggambarkan, benar-benar menggambarkan tentang kepercayaan, pentingnya kepercayaan itu? Aduh, nggak tahu deh, aku jarang ya kayaknya. Aku nonton film action soalnya. Kalau aku sih random ya, teman-teman. Ada ya kayak film yang benar-benar lagi wow banget nih ya, kalau lagi di Indonesia nih. Apa tuh? Yang lagi sedang menurut aku nih film ini termasuk pentingnya kepercayaan aja. Iya. Itu film Antares. Oh, Antares bagus ya? Wah, masa nggak tahu Mas Okto? Belum pernah nonton saya. Aduh, parah sih emang, kurang update. Itu film lagi trending banget di Indonesia. Iya, jadi iya. Aku hanya menggambarkan ilustrasinya, aku tidak men-spoiler atau apa. Cuman yang aku tonton sampai saat ini emang itu pentingnya kepercayaan kepada teman, kepada sahabat. Iya. Nah, jadi kepercayaan itu bisa runtuh juga karena adu domba. Betul. Karena si A si B kepercayaan. Terus juga
pasti terkadang manusia itu ada sebuah kata-kata teman-teman ya. Jadi satu kesalahan yang fatal bisa melupakan 1000 kebaikan yang tadi lakukan gitu. Benar gak? Betul banget. Nah, betul jadi banget. Banyak yang terjadi. Di film Antares itu aku melihat bagaimana sih si cowok ini memberikan kepercayaan kepada si cewek ini. Padahal si cewek ini tuh diemin dia, nyakitin dia gini. Nah, ternyata kan kenapa sih si cowok ini masih mencintai si ceweknya ini gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena dibangun kepercayaan dong, bener gak? Mau sekarang gini deh. Apapun yang terjadi nih, misalnya kayak Mas Okto punya anak. Walaupun anaknya kayak gitu, tapi Mas Okto tetap percaya gitu, anak Mas Okto sebenarnya baik. Baik, tetap saya percaya. Bagaimanapun kan umpamanya dia masih anak-anak gitu. Masih kayak spons lah otaknya. Jadi masih bisa kita beri nasihat baik, beri contoh yang baik. Nah, iya itu gitu. Benar. Jadi waktu aku melihat film Antares ini kan termasuk kayak film yang menurut aku sedang benar-benar wow ya di Indonesia. Itu tuh benar-benar pentingnya kepercayaan gitu. Kayak satu geng ada satu teman yang mati udah di film Antares itu jadi runtuh kepercayaan tuh, dia saling menyalahkan, saling adu domba. Nah, itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat jahat. Nah, itu harus dihindarin orang kayak gitu. Makanya kita harus pinter-pinter lah membaca orang gitu. Membaca orang. Jadi, teman-teman itu jangan, makanya pentingnya di era digital ini teman-teman, jangan gampang makan hoax ya atau gosip. Hoax itu parah. Nah, tapi mungkin Mas Okto ingin menambah-tambahkan mungkin untuk sarannya atau mungkin untuk kata-kata yang bisa meningkatkan kepercayaan gitu. Jadi intinya kalau kamu contoh dalam teman kamu ada yang ngadu domba gitu, kalau teman misalnya sahabat kamu nih, kamu udah temenan lama sama dia, tiba-tiba ada orang lain yang bilang jangan deketin tuh, dia jahat bla 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 ya gitu. Kamu apakah benar dipikir dulu, dideketin dulu, walaupun udah deket sih sebenarnya ya, diajak ngobrol, kamu benar gak sih kayak gini gitu loh. Jadi intinya itu tadi pelajari dalam, itu intinya. Ini kan yang disampaikan oleh Mas Okto. Jadi apa-apa itu tuh perlu kita pelajari, perlu kita kenali, bener kan Mas Okto? Jadi karena memberikan kepercayaan kepada orang tuh gak gampang gitu. Misalnya kayak seorang guru yang memberikan kepercayaan kepada satu murid, nanti kamu kayak gitulah, kayak guru seorang wali kelas memberikan kepercayaan kepada satu ketua kelas. Nah, itu kan pasti tanggung jawabnya besar. Karena dia memiliki harapan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, itu bisa dikatakan suatu kepercayaan gitu. Kepercayaan itu kan juga nggak gampang dong gitu. Cuman emang namanya semuanya perlu proses teman-teman. Jadi perlu proses. Jadi nggak semuanya langsung blok sesuai apa yang kita harapkan. Gitu. Cuman kan namanya kepercayaan itu semuanya juga perlu diimbangi dengan rasa percaya. Namanya kepercayaan, keyakinan dong. Iya, betul. Kita harus yakin bahwa orang yang kita percaya ini bisa kita percaya gitu. Nah, cuman kan ya itu tadi teman-teman, namanya hidup ini jangan sampai kita salah memilih pergaulan. Pokoknya kita memilah kata yang baik. Kita berusaha sayang kepada semua orang gitu. Nggak apa-apa kalau menurut aku tuh, aku memahami sebuah perkataan apa ya teman-teman. Jadi kita tuh tidak perlu mengingat kebaikan kita kepada orang lain gitu. Tapi kita harus melupakan tapi kita harus mengingat balas budi orang gimana? Kita harus mengingat kebaikan orang kepada kita. Slow. Nah, jadi maksudnya itu balas budi gitu intinya teman-teman ya, balas budi. Nah, tapi kalau menurut Mas Okto nih, Indonesia ini yang masih di mata Mas Okto ini, Indonesia ini masih apa sih yang kurang soal kepercayaan? Wah, kepercayaan. Percayaan itu ada sangkut pautnya dengan kejujuran. Jadi intinya di Indonesia tuh sebenarnya pinter deh semuanya, bisa saya akuin pinter orang Indonesia. Yang kurang apa? Kejujuran, dan itu yang membuat kepercayaan menurun. Itu pasti seingat aku tuh dari kata-kata itu ya, almarhum Kasino ya. Itu bisa ya. Jadi emang beliau juga mengatakan, jadi kita tuh emang aku lupa kata-katanya, cuman setahu aku emang Indonesia ini banyak sekali orang pintar, cuman Indonesia tuh kekurangan orang jujur. Itu gitu. Intinya. Jadi emang kepercayaan itu ya seperti tadi kan si Mas Okto ini ngebahas tentang kejujuran ya. Jadi emang bener kepercayaan itu akan runtuh karena kebohongan. Nah, itu kebohongan bahaya. Jadi penting kejujuran gitu. Kayak satu hubungan ya, aku sebagai teman aku dengan teman aku dengan sahabat aku dengan pasanganku, aku dengan orang tuaku, aku dengan Tuhan, hubungan aku dengan Tuhan. Kalau kita udah berbohong pasti susah dipercaya lagi gitu. Iya, apalagi kita kan sesama manusia deh intinya deh. Kalau satu kali kita melakukan kesalahan fatal atau berbohong, pasti gimana menurut Mas Okto? Pasti langsung runtuh semuanya. Iya, benar. Nah, mungkin Mas Okto ingin menemukan sesuatu lagi untuk podcast episode 4 kali ini. Apa ya? Untuk motivasi buat teman-teman dong. Sebentar. Ada pusing. Mungkin sudah memikirkan wanita kali. Ya elah. Jadi intinya
kamu mencintai dan menyukai semua orang, kayak semua orang kamu suka, semua orang kamu sapa, semua orang kamu cinta, semua orang itu nggak apa-apa, semua orang. Tapi kalau kepercayaan, pilih-pilih lah, jangan asal gitu loh. Bahkan kita ke saudara sendiri aja tuh kita bisa nggak percaya, kan sering dengar kan pengkhianatan sama saudara sendiri ya gitu. Intinya silakanlah suka sama semua orang, tapi percaya pilih-pilih gitu. Kalau bisa jangan percaya sama semua orang, karena itu bertahan hidup paling paling efektif gitu. Kalau dari aku sih ya teman-teman, jadi ingat ya teman-teman, namanya hidup itu kita kan nggak tahu mana yang baik mana yang buruk. Tapi terkadang kan ada tuh namanya tuh Allah itu terkadang memberikan kode ke kita tuh, Allah mana yang baik mana yang buruk gitu. Makanya terkadang kayak ada kata-kata sebenarnya yang kita anggap buruk itu ternyata sangat amat baik. Nah, iya tuh. Gitu. Kita nggak sadar gitu, kita nggak sadar. Nah gitu, makanya pentingnya kita mempelajari banyak ilmu agama, ilmu dunia, ilmu akhirat itu perlu banget teman-teman, untuk terutama ilmu tentang kehidupan lah gitu. Jadi kita sebagai manusia biar nggak gampang salah paham, apalagi karena hoax, bener nggak? Hoax itu parah sih. Ini manusia Indonesia ini makan hoax terus, makan hoax mulu ya gitu. Gitu. Makanya nggak pernah baca dalamnya gitu. Udah jadi baca nggak tahu kebenarannya, akhirnya runtuhnya keyakinan jadi parah sih itu, benar. Bisa kayak ya pokoknya gitu ya. Jadi kalau menurut versi aku, jadi teman-teman biar kedepannya tuh kita harus saling percaya gitu. Nah ingat, tapi percaya itu diiringi dengan kejujuran. Nah terus jangan lupa tuh banyak komunikasi yang baik dan benar. Terus saling curhat mungkin biar menambah kepercayaan. Iya, biar menambah erat tali persaudaraan. Iya betul banget. Nah mungkin maksudnya mau nambah lagi nih sebelum kita akhiri? Cukup sih menurut saya. Masih teman-teman yang menonton ya. Ya lapar. Bisa emang jangan. Ya udah, mungkin teman-teman itu aja bisa kita sampaikan di episode 4 kali ini, kepercayaan teman-teman. Maaf ya kalau ada kesalahan. Mohon dikoreksi aja kalau apa. Oke. Terima kasih semuanya. Bye. Bye.